Immanuel Kant mengatakan bahwa pengetahuan itu memang berasal dari pengalaman. Tetapi pengetahuan itu sudah ditafsirkan oleh akal lewat persepsi. Sehingga tidak lagi netral tetapi bias menurut Immanuel Kant. Akibatnya segala sesuatu itu akan tampak seperti yang dipersepsikan. Inilah yang disebutnya sebagai pengalaman, Ansih. Sehingga realitas disebutkan sebagai das Ding an sich, yaitu benda itu sebagaimana adanya, tidak dapat diketahui. Tetapi menurut saya, das Ding an sich itu tidak cocok dilekatkan kepada benda. Das Ding an sich itu hanya cocok dilekatkan kepada manusia. Sebab hanya manusia yang memiliki hati nurani yang tidak dapat diketahui oleh orang lain. Benda dapat kita ketahui karena benda itu bisa diurai secara kimia, fisika, matematik, ekonomi, biologi, bisa kita urai. Tetapi manusia tidak bisa, dia memiliki hati nurani. Sehingga manusia itulah sebenarnya yang memiliki das Ding an sich. Jadi das Ding an sich daripada Immanuel Kant hanya cocok dilekatkan kepada manusia. Yang keenam yaitu relativisme. Nah, kesulitan-kesulitan yang tadi di atas, yang sudah kita bicarakan tadi, mendorong orang untuk mereduksi pembenaran itu sampai ke taraf subjek saja, begitu. Yaitu setiap subjek boleh memiliki kebenarannya sendiri-sendiri. Wah, asik ya, bisa kita memiliki kebenaran-kebenaran kita. Jadi kita tidak perlu memiliki kebenaran-kebenaran yang harus mengikuti orang banyak. Nah, ini akan membuat lebih sulit hidupnya. Nah, akibatnya tidak ada pengetahuan absolut karena semua relatif. Semuanya relatif terhadap suatu kondisi saja. Sesuatu menjadi benar atau salah tergantung kerangka interpretasi apa yang dipakai. Itulah relativisme. Kemudian yang ketujuh bisa kita lihat adalah pragmatisme. Ya, pragmatisme yang dikembangkan oleh William James dan John Dewey. Keduanya berasal dari Amerika. Pragmatis melihat pengetahuan itu sebagai sesuatu yang dinamis dan senantiasa berubah sesuai keadaan. Jadi manusia selalu berinteraksi satu sama lain maupun dengan lingkungan. Interaksi ini akan menjadi konteks di mana pelbagai pengetahuan diuji kebenarannya. Pengetahuan yang lolos uji akan dianggap sebagai benar dan pengetahuan itu memiliki daya guna atau manfaat bagi manusia. Tentu saja pengetahuan ini bergantung pada situasi saat itu. Jadi yang dipentingkan oleh pragmatisme adalah daya guna. Yang penting berdaya guna. Contohnya misalnya, waktu zaman dahulu atau waktu kita masih kecil, tempat air itu hanya botol yang bisa dibawa atau teko yang bisa dibawa. Tetapi kemudian pragmatisme memunculkan sesuatu yang baru, yaitu membuat plastik untuk tempat air. Nah, yang penting adalah daya guna. Plastik berdaya guna bisa membawa air dan secara praktis bisa diusung kemana-mana. Tetapi apakah efeknya itu tidaklah dipikirkan. Itulah sebabnya pragmatisme yang penting adalah berbuat dulu, baru berpikir kemudian. Sehingga apakah plastik itu nanti bisa terurai atau tidak, itu tidak dipentingkan. Yang penting adalah daya guna. Nah, kemudian pada yang kedelapan adalah kita melihat adanya pengetahuan itu tentang skema interpretatif. Ada pengetahuan skema interpretatif.
Ini diusung oleh seorang filsuf Amerika. Dia mengatakan bahwa suatu struktur kepercayaan yang terbentuk seperti jaring laba-laba atau jala, itulah yang dimaksudnya dengan skema interpretatif. Di mana seperti laba-laba itu dia membuat jaring-jaringnya. Nah, ketika dibuatnya jaring-jaringnya, maka dia di tengah. Jadi pengetahuan seseorang memiliki derajat keyakinan yang berbeda-beda. Semakin dekat pengetahuan itu ke pusatnya, maka semakin kuat juga pengaruhnya. Artinya semakin dekat ke laba-laba itu sebagai pusatnya, maka semakin kuat pengaruhnya. Jadi jaring pengetahuan ini disebut juga dengan skema interpretatif. Ya. Skema interpretatif ini membentuk kriteria untuk menolak atau menerima suatu pengetahuan yang baru. Ketika ada suatu pengetahuan baru yang masuk akan bertentangan dengan pengetahuan-pengetahuan lama yang sudah sangat diyakini kebenarannya, maka pengetahuan baru tersebut akan sukar untuk diterima. Kalaupun berhasil diterima, biasanya harus melewati pergumulan yang lama dan panjang terlebih dahulu. Ini yang terjadi. Jadi pengetahuan itu masuk melalui pergumulan yang panjang. Itulah skema interpretatif. Jadi pengetahuan skema interpretatif ini berasal dari berbagai sumber. Nah, sumbernya itu ada yang berasal dari kata guru, ada dari buku-buku yang dia baca, ada dari apa yang dia dengar misalnya dari televisi, ada yang dia lihat di internet, dan sebagainya. Jadi berbagai sumber, termasuk misalnya dia juga mimpi dapat menjadi sumber pengetahuan yang ada pada skema interpretatif ini. Meskipun demikian, pelbagai pengetahuan ini biasanya diseleksi lebih dahulu secara kritis sebelum masuk ke dalam skema interpretatif ini. Seleksi juga dilakukan dengan menggunakan kriteria pengalaman, teoritis, dan metafisis yang lebih luas jangkauannya. Untuk melihat apakah kriteria yang kita gunakan masih berlaku atau tidak. Kalau demikian, maka epistemologi sebenarnya membahas bukan saja pembenaran pengetahuan kita, melainkan juga batas-batas yang dapat dicapai oleh manusia. Itulah sebabnya seorang pemikir yang lain mengatakan bahwa masalah dasar dalam epistemologi ialah alasan pembenaran dari pengetahuan yang kita miliki yang biasanya dianggap telah kita miliki secara mantap. Itulah masalah dasar dalam epistemologi. Nah, oleh karena itu pada akhirnya kita akan melihat apa sih sebenarnya kegunaan daripada epistemologi itu. Kalau kita lihat misalnya apa yang sudah dilakukan oleh Sokrates, kita belajar dari Sokrates. Sokrates menetapkan arah hidupnya untuk dapat mengetahui yang baik dan yang jahat. Karena itu, ia harus memiliki pengetahuan. Itulah sebabnya ia mengatakan, knowledge is the food of the soul. Pengetahuan seperti apa yang dapat menjadi makanan bagi jiwa, kalau begitu? Pengetahuan yang mulia menurut Sokrates dan yang memerintah. Itulah sebabnya ia berkata, knowledge is a noble and commanding thing. Pengetahuan yang bukan saja membedakan antara yang jahat dan yang baik, tetapi pengetahuan yang mendatangkan kebijaksanaan yang menjadi penolong bagi kehidupan seseorang, agar apapun yang dikerjakan seseorang itu, ia dapat melakukannya dengan berhasil. Itulah sebabnya ia mencari pengetahuan ke seluruh pelosok Athena dengan pendekatan dialektika. Inilah yang bisa kita lihat pada bagian ini. Selanjutnya kita akan melihat nanti pada bagian epistemologi Alkitab. Tuhan memberkati.